Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Hita Bayu dengan NPM 25783108. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini atau pada vlog kali ini saya akan membahas materi yang sering banget dipakai dalam dunia teknologi, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat jaringan. Semuanya ini penting banget buat memahami bagaimana sih komputernya bekerja dan terhubung ke internet. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama itu ada pengenalan perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah semua bagian komputer yang bisa kita lihat, kita sentuh secara fisik. Nah, di dalam perangkat keras itu ada banyak jenisnya, yaitu kayak perangkat input, perangkat output. Mungkin kita langsung bahas, kita langsung jelasin satu-satu ya. Yang pertama itu ada perangkat input, digunakan untuk memasukkan data komputer. Contohnya itu kayak keyboard yang di depan kita, yaitu memasukkan huruf, angka, atau perintah. Selanjutnya ada mouse itu yang ini ya, mouse yaitu menggerakkan yang di depan ini yang penunjuk itu. Nah, itu masukin bisa memilih menu nantinya. Ada scanner mengubah gambar ada tulisan kertas menjadi file digital. Ada webcam merekam video dan mengambil video. Nah, jadi perangkat input itu ibaratnya mulut komputer. Kalau mulut kita kan untuk makan ya. Tapi kalau di sini dia itu buat memasukkan atau menerima data. Oke. Yang kedua itu ada perangkat output. Nah, kan ada input, otomatis ada outputnya dong. Outputnya itu digunakan untuk mengeluarkan informasi, itu output ya. Jadi digunakan untuk mengeluarkan informasi. Nah, nanti ada dua, ada informasi dan data. Apa sih bedanya informasi sama data? Jelas ini beda banget. Mungkin nanti kita jelasin ya. Kita bahas output dulu. Perangkat output itu ada banyak banget jenisnya. Contohnya, maksudnya banyak contohnya. Perangkat output itu banyak contohnya, bukan banyak jenisnya, tapi banyak banget contohnya. Bukan ya baik banget di dunia kita ya. Kalau di komputer ada monitor. Nah, tapi kalau yang lain ada printer, ada speaker. Nah, itu ngasih output gitu ya. Perangkat output itu kita bisa anggap lagi sebagai mulut. Komputer yang memberitahu kita hasilnya. Kita udah ngasih input set set. Apa sih outputnya? Nah, ini bakal dimunculin di outputnya. Selanjutnya yang ketiga jenisnya tuh apa, ada perangkat proses. Karena itu ada input, output, tentu ada prosesnya. Bagian yang mengolah data menjadi informasi. Nah, sini ada beda. Data sama informasi apa sih bedanya? Kalau contohnya di dunia kita ya, saya itu punya data. Kayak nama bapak, nama ibu, nama saya, itu data saya. Tapi saat saya ke mall, apakah data ini dibutuhkan sama pihak mallnya? Ya enggak. Tapi pas saya ke Polinela, saya sebagai mahasiswa Polinela, nah data-data ini sangat dibutuhkan sama Polinela. Nah, ini disebut informasi. Ketika ketika data-data dibutuhkan oleh oleh yang dibutuhkan. Contoh Polinela kan membutuhkan data-data saya, itu disebut informasi. Jadi kalau kita simpulkan, data itu belum tentu jadi informasi, tapi informasi sudah tentu data. Nah, itu bedanya ya. Selanjutnya yaitu kita bahas ke sini lagi, yaitu perangkat proses ya. Yaitu ada CPU, contohnya ada CPU. CPU itu otak komputer yang memproses instruksi. Ada juga GPU, mengelola grafik, terutama untuk game, untuk editing video. Kalau semakin video kita edit yang sangat panjang, sangat HD, nah itu otomatis GPU kita butuh yang mahal juga. Begitu juga saat kita memain game. Saat kita main game yang jelek ya udah nggak apa-apa, it's okay GPU-nya jelek. Tapi saat kita main game yang sangat HD, itu otomatis GPU-nya yang HD juga untuk nggak nge-lag intinya ya. Selanjutnya ada namanya perangkat perihal, yaitu perangkat tambahan. Kan tadi ada input, output, proses. Nah, ini ada perangkat tambahan yang bukan bagian inti komputer, tapi membantu fungsi tertentu. Nah, ini membantu ya. Udah ditambah, masa nggak membantu dong? Nah ini membantu nanti untuk fungsi tertentu. Contohnya kayak joystick, gamepad, webcam, apa selanjutnya DVD, banyak banget perangkat tambahan. Selanjutnya yaitu strong. Strong itu penyimpanan ya, digunakan untuk menyimpan data. Contohnya kayak HDD. Apa sih HDD? HDD itu hard disk, SSD, solid state drive, ada flash disk, ada USB drive, ada memory card, tab. Dan ini kalau nggak ada strong, apa sih terjadi tanpa penyimpanan? Komputer kita itu tidak bisa menyimpan file atau aplikasi. Jadi nggak bisa menyimpan. Ya, itu sangat penting sekali ya penyimpanan itu ya. Nah, selanjutnya kita kan tadi udah ya perangkat keras. Nah, saat ini kita akan membahas apa sih itu perangkat lunak atau software.
Perangkat lunak adalah program atau instruksi yang berjalan di komputer. Tidak bisa dilihat fisiknya, tapi bisa dipakai. Nah, itu beda ya sama perangkat keras yang bisa dilihat fisiknya dan bisa disentuh. Tapi kalau perangkat lunak itu nggak bisa, tidak bisa dilihat fisiknya, tapi bisa dipakai. Nah, contohnya itu sistem operasi, software yang mengatur semua perangkat keras dan menjadi dasar aplikasi berjalan. Contohnya kayak Windows, Linux, Ubuntu. Ubuntu itu kayak jenis Linux ya. Jadi masih satu 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 jenis deh, satu jenis. Bukan em, Linux itu bawahnya Ubuntu. Ya apa ya? Bukan macam, jenisnya Linux. Jenisnya Linux kan ada banyak ya. Contohnya ada Ubuntu. Nah, itu. Ada Mac OS, ada Android, ada banyak banget sistem operasinya ya. Nah, selanjutnya ada aplikasi. Program yang kita pakai untuk kebutuhan tertentu. Ada banyak banget aplikasi saat ini. Ada YouTube untuk ngeliat video, ada TikTok untuk ngeliat video pendek, ada Shopee. Shopee itu beli-beli kalau kita mau beli online. Ada Capcut, Capcut itu untuk editing video. Apakah game juga termasuk aplikasi? Iya, aplikasi permainan namanya ya. Nah, kalau game itu termasuk perangkat lunak ya tentunya ya. Jadi aplikasi juga, aplikasi permainan tapi. Selanjutnya ada bahasa pemrograman, aturan atau sintak untuk membuat software dan aplikasi. Contoh bahasanya itu ada banyak banget. Ada Python, JavaScript, ada Visual Code juga, ada Visual Code, ada C++, Java, atau C doang kan ada C itu ada baik tulisnya ya, C++, C. Selanjutnya yang ketiga itu perangkat, kan tadi udah perangkat input nih. Bukan, maksudnya ada perangkat lunak, ada perangkat kelas. Eh, perangkat kelas, perangkat lunak. Nah, sini yang ketiga yaitu perangkat jaringan. Yaitu perangkat jaringan itu membuat komputer bisa saling terhubung dan terhubung ke internet. Jadi kayak laptop gua bisa terhubung sama laptop yang di Jawa sana. Soalnya ada namanya internet. Nah, itu gunanya contoh kita pakai WA, pakai HP deh contohnya, HP. Kita ngechat bisa nyampe sana itu disebabkan pakai internet. Nah, tapi kita bahas ke komputer ya. Bagaimana sih menghubungkannya? Ada banyak ya, yaitu kita butuhin kabelan. Kabel yang bisa dipakai untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Biasanya berwarna biru ya. Dan di ujung kabel ini ada namanya RJ45 di ujungnya. Nah, yang kedua ini ada RJ45. Apa sih itu? Yaitu konektor atau kepala kabel LAN. Biasanya itu kayak putih tapi nggak transparan gitu ya. Dan berisi 8 pin kabel. Ada 8 pin kabel. Selanjutnya ada switch. Alat yang membagi koneksi jaringan ke banyak perangkat di dalam satu ruangan atau gedung. Switch itu kayak terminal listrik, kayak terminal ya. Tapi kalau switch itu untuk jaringan, bukan untuk listrik. Nah, habis itu ada router, perangkat yang mengatur lalu lintas dan menghubungkan jaringan lokal ke internet. Contohnya kayak router wifi di rumah. Selanjutnya ada hotspot. Hotspot itu kayak pusat pemancaran sinyal wifi. Hotspot bisa pakai HP tentunya, tethering namanya. Kalau pakai HP itu ada hotspot tulisannya. Atau kalau di gedung tuh biasanya ada di atas itu kayak bulat-bulat itu hotspot namanya ya. Nah, namanya itu access point kalau nggak salah ya. Nah, selanjutnya ada Mikrotik, yaitu brand perangkat jaringan profesional yang biasanya dipakai di sekolah, kantor, atau warnet. Dipakai untuk manajemen bandwidth, pengaturan login wifi, dan routing jaringan ya. Selanjutnya ada Cisco. Cisco itu brand maksudnya perangkat jaringan kelas enterprise dipakai di perusahaan gede, data center, dan provider internet tentunya. Baik teman-teman, itu saja yang kita sudah bahas ya. Dari penjelasan yang lengkap tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat jaringan, semoga pembahasan tadi itu bisa membantu kita memahami bagaimana sih sebuah komputer bekerja, mulai dari proses menerima input, memproses data, menampilkan output, menyimpan informasi, sampai bagaimana sih komputer itu bisa terhubung satu sama lain melalui jaringan. Tujuan dari vlog ini adalah supaya kita bukan hanya tahu contoh-contohnya saja, tetapi juga memahami fungsinya dan bagaimana setiap bagian yang saling berhubungan. Karena ketika nanti kita belajar komputer lebih dalam, baik itu perakitan PC, instalasi sistem operasi, atau bahkan setup jaringan, pengetahuan dasar ini akan sangat membantu. Jadi penjelasan tadi sangat membantu, kayak fundamentalnya gitu ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa dan semoga membantu, semoga bermanfaat ilmu yang saya bagikan, dan
sangat bermanfaat bagi saya juga. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.